Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salam. Kami akan mempresentasikan tema penelitian kami, yaitu judulnya Preferensi Mahasiswa Terhadap Pembelajaran Online dan Offline, mata kuliah statistik dan probabilitas, yang diampu oleh Ibu Tiara Wahyu Anggraini, MPD. Alasan kami memilih topik ini karena fenomena pergeseran metode pembelajaran selama dan setelah pandemi COVID-19 berdampak langsung pada mahasiswa. Ada berbagai persepsi yang muncul mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing metode. Dengan memahami preferensi mahasiswa, institusi pendidikan dapat merancang pendekatan pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan. Topik ini juga relevan dengan pengalaman aktual mahasiswa UIN Dato Karangpalu. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara daring melalui penyebaran kuesioner dalam bentuk Google Form. Instrumen disebarkan kepada mahasiswa aktif Universitas Islam Negeri Dato Karangpalu melalui platform komunikasi seperti grup WhatsApp. Responden diminta untuk mengisi kuesioner secara sukarela dan sesuai dengan pengalaman mereka, guna memperoleh data yang valid dan relevan dengan topik penelitian. Adapun populasi dan sampelnya, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif Universitas Islam Negeri Dato Karangpalu. Populasi ini dipilih karena penelitian berfokus pada pandangan mahasiswa terhadap preferensi mahasiswa terhadap pembelajaran online dan offline, yang merupakan bagian dari pengalaman akademik sehari-hari di lingkungan perguruan tinggi. Sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik accidental sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan bersedia dan tersedia untuk menjadi responden pada saat penyebaran kuesioner dilakukan. Teknik ini dipilih karena dinilai praktis dan sesuai untuk penelitian dengan penyebaran kuesioner secara daring melalui Google Form. Kriteria responden yang dijadikan sampel adalah mahasiswa aktif UIN Dato Karangpalu tanpa membedakan jurusan maupun semester, selama mereka mengisi kuesioner secara sukarela dan sesuai dengan petunjuk pengisian. Dalam penelitian ini, jumlah responden yang berhasil mengisi kuesioner secara lengkap dan valid sebanyak 40 orang. Dengan pendekatan ini diharapkan data yang diperoleh dapat memberikan gambaran umum mengenai preferensi mahasiswa terhadap pembelajaran online dan offline, meskipun hasilnya tidak mewakili populasi secara keseluruhan secara statistik. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang dirancang secara sistematis dan berbasis teori untuk mengukur pandangan mahasiswa terhadap preferensi mahasiswa terhadap pembelajaran online dan offline. Kuesioner ini dikembangkan berdasarkan 5 indikator utama, yaitu yang pertama yaitu efektivitas pembelajaran, interaksi dan komunikasi, kemandirian belajar, fasilitas dan aksesibilitas, dan yang terakhir kepuasan belajar. Masing-masing indikator dibuat menjadi 4 pernyataan, 2 positif dan 2 negatif, sehingga total ada 20 item. Kuesioner disusun menggunakan skala Likert 1-5 dan pernyataan negatif diberi reverse scoring agar analisis data tetap searah dan valid. Contohnya di sini setiap item menggunakan skala Likert 5 poin dengan kategori penilaian sebagai berikut: sangat setuju 5, setuju 4, netral 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi atau penelitian yang kami bahas, saya dengan Andi, yaitu terkait judul preferensi mahasiswa terhadap pembelajaran online dan offline. Nah, di sini saya akan menjelaskan indikator apa saja yang kami pakai atau yang kami gunakan untuk pada kuesioner penelitian tersebut. Nah, di sini yang pertama ada indikator efektivitas pembelajaran. Nah, nomor 1, pernyataannya saya merasa materi lebih mudah dipahami saat pembelajaran dilakukan secara offline. Nah,
Terus kedua, saya kesulitan memahami pembelajaran saat mengikuti kelas offline. Yang ketiga, pembelajaran online membuat saya lebih fokus daripada pembelajaran online. Keempat, saya tidak mendapatkan pemahaman yang maksimal saat belajar secara tatap muka. Nah, dari sini efektivitas mencakup aspek penyampaian materi, kemudahan memahami pembelajaran, dan kontribusinya terhadap hasil akademik. Nah, terus indikator kedua, ada interaksi dan komunikasi. Nah, pernyataan kelima, saya lebih mudah berdiskusi dengan dosen dan teman saat belajar offline. Nah, terus yang keenam, kelas online membuat saya merasa terisolasi dari teman dan dosen. Nah, terus yang ketujuh, pembelajaran online meningkatkan kemampuan saya dalam berkomunikasi secara digital. Yang kedelapan, saya merasa kurang nyaman berinteraksi dalam pembelajaran tatap muka. Nah, dari indikator tersebut, bahwa pembelajaran offline memungkinkan komunikasi langsung, sementara pembelajaran online menuntut kemampuan komunikasi digital kita tersendiri. Nah, indikator ini penting karena interaksi sangat berpengaruh terhadap keterlibatan dan pemahaman mahasiswa. Terus indikator ketiga. Nah, di sini ada kemandirian belajar nih. Kemandirian belajar. Nah, pernyataannya 9. Pembelajaran online mendorong saya menjadi lebih mandiri dalam belajar. 10. Saya sulit mengatur waktu belajar saat mengikuti kelas online. Nah, berikutnya saya merasa lebih termotivasi saat belajar berada di kelas offline. Nah, terus yang ke-12, saya tidak bisa mengelola tugas dan materi secara mandiri saat belajar online. Nah, indikator tersebut, pembelajaran online seringkali menuntut tingkat kemandirian yang lebih tinggi dibandingkan pembelajaran offline karena penguasaan lebih minimal sih dan fleksibilitasnya waktu yang besar. Nah, jadi indikator tersebut menyampaikan bahwa pengawasan yang minim terhadap kita mahasiswa dan fleksibel waktunya kita lebih besar daripada kita belajar offline. Terus indikator keempat, nah indikator keempat ini ada fasilitas dan aksesibilitas, akses ya. Nah, pernyataan ke-13 yaitu saya memiliki akses internet yang memadai. Nah, kadole saya memiliki akses, yaitu nah, indikator keempat ada fasilitas dan aksesibilitas. Nah, itu pernyataan nomor 13, saya memiliki akses internet yang memadai untuk mengikuti pembelajaran online. Nah, 14, saya sering mengalami kendala teknis saat mengikuti kelas daring ya. Fasilitas ruang kelas mendukung kenyamanan saat pembelajaran offline. Selanjutnya, saya merasa terbebani karena harus menyediakan perangkat pribadi untuk pembelajaran online. Nah, dari indikator tersebut, ini mengacu pada ketersediaannya mahasiswa tersebut dan kemudahan mahasiswa dalam mengakses perangkat, jaringan internet, atau ruang belajar dan sumber daya pendukung pembelajaran tersebut. Faktor pembelajaran online sangat berpengaruh pada teknologi, sedangkan pembelajaran offline menuntut kita untuk kesiapan fisik, ruang, dan peralatan di lingkungan kampus. Dan indikator terakhir yaitu adalah kepuasan belajar kita. Nah, pernyataan ke-17 ada saya puas dengan hasil belajar saya melalui pembelajaran online. Nah, yang ke-18, pembelajaran offline membuat saya kurang puas terhadap hasil belajar saya. 19, saya merasa pembelajaran online sesuai dengan gaya belajar saya. Dan yang terakhir, saya tidak puas mengikuti tatap kelas karena terlalu monoton. Nah, dari aspek tersebut, kita lihat indikator kelima. Ini aspeknya itu kepuasan pembelajaran terhadap mahasiswa. Nah, kita bisa menilai sejauh mana mahasiswa merasa puas dengan progres atau hasil pembelajaran yang mereka alami, maupun pembelajaran apapun itu dipengaruhi oleh kenyamanan belajar, pencapaian tujuan belajarnya, efektivitas metode, dan kecocokan dengan gaya belajar mahasiswa masing-masing. Nah, ya, mungkin cukup sekian. Jadi semua ini indikator dari pembelajaran, indikator terhadap preferensi mahasiswa terhadap pembelajaran
offline dan online. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Salam Anwar akan menjelaskan terkait perhitungan penyebaran data. Nah, di sini kan pertama-tama kita harus mencari data mentahnya dulu. Nah, data mentah ini dari mana? Data mentah ini kita ambil dari grafik. Nah, ini data mentahnya kita ambil dari grafik, dari total sini. Nah, dari total sini kita bisa mencari namanya data mentah. Nah, data mentahnya dijadikan tabel. Kenapa? Biar untuk mempermudah kita. Nah, terus setelah kita mendapatkan data mentahnya, kita urutkan X max terus X min-nya. Nah, jumlah itu akan kita mencari range. Nah, sebelum kita mencari range-nya, kita harus mencari nilai yang terendah dulu. Nah, itu yang saya maksud dengan X min-nya. Nilai terendah ke nilai terbanyak, nilai tertinggi. Nah, ini nilai tertingginya ini 90, sedangkan nilai terendah itu 56. Nah, ini adalah range-nya atau jangkauan. Nah, di penyebaran data kita mencari range. Nah, pertama itu urutkan dulu dari yang terkecil hingga ke tertinggi. Nah, di sini ada frekuensi. Di sini sudah ada frekuensinya sendiri dan di sini nilai tengah. Oke. Kita cara mencarinya ini nilai tengah yaitu range yang pertama ini, range ini kita caranya itu X min X max. Nah, X max-nya kan 90. Nah, X max 90 dikurang sama 56. Nah, 90 kurang 56 sama dengan 34. Nah, jadi itu cara mencari range-nya. Nilai tengah terendah itu 56, sedangkan nilai tengah tertinggi yaitu 90. Nah, lanjut. Nah, di sini kita ada X bar dan di sini ada FI, XI, X bar pangkat 2. Nah, ini yang disebut dengan varian. Ini namanya varian ya, adik-adik, ini varian. Nah, cara mencari variannya itu adalah di sini kan sudah ada di sini FI kurang baik kan tadi sudah di sini sudah range kan sudah kita hitung. Nah, setelahnya itu kita hitung variannya lagi. Nah, ini varian. Nah, tapi sebelum kita menghitung varian, nah, kita mencari rata-ratanya. Nah, cara mencari rata-ratanya guys ya adik-adik, nah di sini rumusnya ada. Nah, pertama itu ada sum product. Nah, itu rumusnya sum product. Terus di sum product itu kita blok sum product dalam kurung blok bagian frekuensi. Blok bagian frekuensi ini blok frekuensi. Terus titik koma di nilai tengahnya. Nilai tengah ini XI. Nah, nilai tengah ini. Nah, ini dari atas sampai bawah di blok juga. Terus tutup kurung. Nah, tutup kurung, habis tutup kurung dibagi, habis itu sum lagi. Habis di sum dalam kurung baru frekuensi lagi, blok lagi frekuensi. Nah, dari situ sudah kita dapat rata-ratanya. Jadi tinggal enter aja nih, dah dapat rata-rata nih, dapat rata-rata. Setelah kita dapat rata-rata baru kita bisa mencari nilai variannya. Nah, setelah kita mencari nilai varian baru kita bergeser ke standar deviasi. Nah, sebelum kita ke standar deviasi, kita menghitung namanya dulu varian. Nah, di atas tadi ini kan cuma nilai tengah dan frekuensi toh. Nah, di sini baru kita cari FI kurang XI terus dalam kurung X kurang X bar pangkat 2 FI dalam kurung XI kurang X bar tutup kurung pangkat 2. Nah,
Pertama itu kita cari di sini yaitu FI kurang XI. Nah, FI kurang XI yaitu frekuensi dikali ini bintang ini kali ya adik-adik, bintang ini kali nih, ini kali adik-adik. Nah itu bintang, itu kali, oke. Nah terus dikalikan sama nilai tengahnya ini, frekuensi kali nilai tengah, maka dapat hasilnya lah 115. Nah, 115 dan seterusnya gitu rumus. Baik. Nah, kan tadi sudah dijelaskan terkait rumus FI kurang XI. Nah, di sini frekuensi kali nilai tengah. Nah, ini frekuensi kali nilai tengah. Ini sama semua ya dari atas sampai bawah ini hasilnya. Nah, terus di sini ada X bar, X kurang X bar pangkat 2. Ini pangkat 2 ya, ini pangkat 2 nih. Nah, di sini kita lihat rumusnya dulu. Nah, ini rumusnya itu nilai tengah itu dikurang. Nah, nilai tengah dikurang sama nilai rata-rata baru dipangkatkan 2. Enter, udah tak. Ini hasilnya udah. Ini sama-sama ya. Dari atas sampai bawah ini rumusnya sama. Nah, rumusnya itu nilai tengah dikurang sama dengan nilai rata-rata. Terus tutup kurung baru pangkat 2. Ya, gitu. Nah, di sini teman-teman dari simbol-simbolnya kita kan banyak. Nah, simbolnya ini ada S. Nah, ini S2. S2 ini sama dengan varian sampel. Nah, varian ini varian. Nah, ini varian sampelnya. Varian sampel. Nah, terus di sini ada F. F itu sama dengan frekuensi. Frekuensi itu jumlah kemunculan nilai tengah. Ini F-nya ini, jumlah kemunculan nilai tengah. Nah, terus ada XI. XI itu nilai tengah kelas 1. Ini kelas 1 nih. FI nilai. XI jumlah nilai kelas 1. Oke, nilai tengahnya. Nah, terus ada X bar. Nah, X bar itu sama dengan mean. Nah, X bar itu rata-rata ini nih. X bar ini mean ya, rata-rata. Terus di situ ada N. Nah, N itu apa? N itu jumlah total ya. N itu jumlah total data tersebut. Nah, terus ada sigma. Sigma bawahnya. Sigma itu sigma ini. Sigma. Nah, ini sigma guys ya. Ini sigma. Sigma ini adalah simbol penjumlahan atau semua total penjumlahannya. Nah, ini rata-rata. Nah, ini ya. Nah, sudah, kita lanjut lagi ke kan varian kan sudah ini varian sudah clear. Varian ini lagi belum. Nah, terakhir. Nah, cara mencari FI dalam kurung nilai tengah dikurang rata-rata pangkat 2. Nah, ini pangkat 2. Nah, caranya itu ini. Pertama-tama itu kita cari dulu frekuensi di E16 ini E16 dikali dalam kurung. Nah, kali terus dalam kurung. Nah, kali dalam kurung nilai tengah kurang dengan rata-rata. Ini rata-rata baru di pangkat 2. Udah, langsung enter saja. Nah, itu hasilnya udah. Ini hasilnya. Nah, rumusnya itu ini. Nah, ini. Baik-baik ini rumusnya nih. Rumusnya nih guys ya. Nah, itu rumusnya. Oke. Dan ya. Nah, lanjut lagi kita ke standar defisiasi. Nah, standar defisiasi. Nah, di sini kan sudah ada tuh nilai tabelnya sudah di depan mata kita. Nah, langsung saja kita substitusi. Nah, kalau di standar defisiasi ini tinggal tambah saja nih XI kurang X bar. Nah, kalau di varian kan tadi ini XI kurang X bar tapi dalam kurung terus ada pangkat 2 nya. Nah, kalau di standar defisiasi ini tinggal tambah ini aja, XI kurang X bar saja. Nah, XI kurang X bar. Nah,
XI nilai tengahnya itu kan 57,5 terus kurang sama rata-rata. Ini rata-ratanya nih adik-adik, rata-rata. Nah, rata-rata kurang, udah langsung enter aja, selesai. Nah, itu untuk standar defisiensi. Mungkin saya rasa jelas ya terkait materi penyebaran data. Nah, kita lanjut lagi ke pemusatan data. Nah, terkait pemusatan data di sini ada, kita bikin data mentahnya dulu pasti. Data mentah dari grafik ya. Grafik yang tadi saya bilang ini total. Nah, ini data mentah. Nah, terus kita taruh di pemusatan data. Nah, di pemusatan data ini ada apa aja? Di pemusatan ini ada mean, terus ada modus sama median. Nah, itu bedanya mean, median sama modus. Berikut ini adalah data yang telah kami peroleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada 40 responden mahasiswa UIN Dato Karama Palu. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses analisis validitas dari kuesioner yang saya gunakan. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah setiap item pernyataan dalam kuesioner benar-benar mampu mengukur aspek yang dimaksud, sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, saya menggunakan rumus korelasi percent product moment, yaitu dengan cara mengkorelasikan skor masing-masing item terhadap total skor seluruh item dari setiap responden. Nilai R hitung dari tiap item kemudian dibandingkan dengan R tabel pada taraf signifikan 5% dua sisi dengan degree of freedom atau DF sebesar 38. Kemudian jumlah responden sebanyak 40, maka R tabel yang digunakan adalah 0,312. Hasil dari 20 item pernyataan sebanyak 13 item memiliki nilai R hitung lebih besar dari R table sehingga dinyatakan valid. Sementara itu 7 item lainnya memiliki nilai R hitung di bawah R table sehingga tidak valid dan perlu dievaluasi lebih lanjut. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa mayoritas item dalam kuesioner telah valid dan dapat digunakan dalam analisis selanjutnya. Selanjutnya saya melakukan uji reliabilitas untuk mengetahui seberapa konsisten kuesioner ini jika digunakan dalam pengukuran berulang. Perhitungan reliabilitas menggunakan koefisien Cronbet alpha yang dihitung berdasarkan varians setiap item dan varian total skor responden. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai Cronbet alpha sebesar 0,84 yang termasuk dalam kategori variabel tinggi. Ini berarti bahwa kuesioner yang saya gunakan memiliki konsistensi internal yang baik dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian dalam studi deskriptif skala mahasiswa. Oke, baik. Nah, bab terakhir yaitu bagian penutup. Nah, di sini kesimpulannya berdasarkan hasil kajian terhadap preferensi mahasiswa dalam pembelajaran offline maupun online dapat disimpulkan bahwa masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan yang mempengaruhi pilihan mahasiswa. Tetapi sebagian besar mahasiswa menyukai pembelajaran offline karena interaksi langsung sama dosen atau teman sekelas lah gitu. Nah, yang dinilai lebih efektif dalam pemahaman materi. Nah, itu kelebihannya kalau kita pembelajaran offline. Nah, kita bisa berinteraksi langsung, bertanya langsung sama dosen, sama teman yang lebih paham, tanpa adanya internet, tanpa ada gangguan internet maupun di Google Meet yang ada batas waktunya. Nah, gitu. Terus di sini sisi lain pembelajaran online diminati ya karena apa? Waktu dan tempatnya itu sangat fleksibel. Nah, kalian bisa di mana saja, maupun kalian di luar negeri, di luar Jawa, di luar Pulau Sulawesi, ya itu bisa semua ya mengakses waktu dan tempat karena ini pembelajaran online ya.
terutama bagi mahasiswa yang memiliki kendala jarak atau aktivitas lain di luar kuliahnya. Tetapi terdapat kecenderungan bahwa efektivitas pembelajaran dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kualitas jaringan, metode pengajaran dosen, serta kesiapan infrastruktur. Maka dari itu, meskipun pembelajaran online memberikan kemudahan atau fleksibilitas waktu yang banyak dan tempatnya yang luang, banyak mahasiswa tetap menganggap pembelajaran offline lebih mendukung pencapaian akademik secara optimal. Itu ya kelebihan dan kekurangan terkait preferensi mahasiswa dalam pembelajaran offline maupun online. Oke, lanjut lagi ke bagian paling akhir, yaitu saran. Bagian A, institusi pendidikan sebaiknya mengembangkan sistem pembelajaran hibrid gabungan online dan offline yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan mahasiswa. Harusnya di skala perguruan tinggi, yaitu harusnya bisalah diterapkan pembelajaran hibrid. Karena kita tidak tahu apa saja kendalanya mahasiswa ya. Kita tidak tahu, mulai dari akses internet lah, infrastrukturnya yang kurang, atau ban yang tidak mendukung, motor tidak ada. Maka dari itu hibrid, kita harus mempunyai metode tersebut agar mahasiswa fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan yang mereka mau gabung kelas online atau offline. Terus yang bagian B, dosen diharapkan menyesuaikan metode pengajaran agar menarik dan interaktif, baik dalam pembelajaran daring maupun luring. Serta menggunakan teknologi pendukung secara maksimal. C, mahasiswa perlu meningkatkan kemampuan manajemen waktu dan adaptasi teknologi agar dapat mengikuti pembelajaran online secara efektif. Jasa di sini nih PR-nya mahasiswa. Mereka tidak mau adaptasi terhadap teknologi yang padahal aslinya teknologi ini sangat memadai untuk pembelajaran online secara efektif. Makanya itu banyak mahasiswa sekarang gaptek. Karena apa? Mereka malas beradaptasi dengan teknologi yang sekarang, padahal itu sangat mempengaruhi terhadap pembelajaran mereka tersendiri, mulai dari YouTube, TikTok, atau Reels Instagram. Terus D, pihak kampus disarankan untuk terus bisa meningkatkan infrastruktur teknologi seperti platform pembelajaran dan jaringan internet guna menunjang kelancaran pembelajaran daring. Terus bagian E, ada di sini penelitian lanjutan dapat dilakukan secara cakup dengan cakupan responden yang luas untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai preferensi mahasiswa di berbagai program studi atau daerah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya simpulkan dan saran yang telah saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian hasil penelitian yang kami jelaskan terkait tema atau judul preferensi mahasiswa terhadap pembelajaran online dan offline. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.